Ini kan sebenarnya menariknya Kodondi, ini kan dia orang Chinese kan. Dan kemudian beliau itu kalau nggak salah, maaf lurusin ya Kodondi ya. Kodondi itu sering baca Bible kan awalnya, betul ya? Injil ya? Mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah gue belajar ulang ceritanya. Oh, oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Oke. Gara-garanya apa bisa tiba-tiba ke sono gitu loh? Gara-garanya gini, jadi waktu itu kan ada zaman-zamannya almarhum Syekh Hamid Didat, kalau pernah dengar. Iya, Ahmad Didat tahu, gurunya Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, ya qadarullah ya, sudah ngeliat video itu. Gue sebagai orang Kristen nonton begituan, ya nggak bohong, panas dong. Oh. Berani amat gitu nih dai ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Nah, akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Oke. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya, urutannya segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Iya, sembari lihat. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa, yang bisa dilepas kuning. Oh, itu. yang kecil-kecil itu. Apa namanya kertas apa? Aduh, apa? Sticky note. Sticky note. Sticky note. Sticky note kok. Bukan Sticky note. post-it. Post-it. Nah, jadi meja kerja gue tuh penuh sama kertas post-it semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahannya macam-macam. Ada kesalahan ilmiah, Oke. kesalahan kontradiksi, Oke. kesalahan ayat yang nggak otentik. Oke. Gua cari sendiri bukti-buktinya gitu. Online, offline, fisik, dapat ceritanya. Oke. Nah gara-gara dapat, akhirnya kan gue jadi, ya akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah nggak bisa disebut kitab suci gitu. Nah akhirnya gue baru pelajarin yang lain gitu. Oke. Nah, Terus nggak langsung dong dari Kristen langsung ke Islam, nggak dulu. oh belajar kerujukannya ke Islam langsung. Nggak, belajar yang lain dulu gitu. Lah, yang lainnya maksudnya Ya kayak percayaan lain apa maksudnya. Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Bokap gue juga dulu pernah Konghucu. Ya, tapi ketika ke Islam baru ngedalam. Karena pada waktu gue coba belajar agama-agama yang lain, belum begitu dalam, udah kepentok gitu. Kepentoknya apa biasanya? Nah, contohnya gini. Ini contoh misalnya gini. Kalau Kristen itu kan nama apa gelar daripada Yesus. Oke? Dari Kristus. Kristus adalah gelar dari Yesus. Yahudi itu kan nama dari anak keempat Nabi Yakub, Oke. Yehuda, Iya udah. ya kan? Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Iya, daerah Sungai Indus. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Iya. Ya kan, Kristen gelar daripada Yesus. Ketika jatuh ke Islam, ini nama atau gelar siapa nih atau nama tempat apa gitu? Ternyata gue baru tahu Islam itu namanya berserah diri. Artinya Submission gitu. submission. Bisa submission, bisa apa namanya? Tunduk, selamat, patuh, taat, tunduk, damai. Iya. Jadi gue mikir kok agama ini artinya bukan pakai nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar, kok ini kata kerja. Kita disuruh tunduk sama yang menciptakan kita gitu. Iya. Ya dari situ barulah masuk lebih dalam. Terus kemudian akhirnya Kodondi itu katanya menemukan hal yang lebih logis di dalam agama Islam kan. Jadi gini, logisnya itu adalah gini. Di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat yang nyentil atau ngomongin tentang sains. Oke. Ya, kalau orang yang nggak percaya Tuhan, biasanya juga percaya sains. Iya. Iya. Nanti ya bagian itu gue Kamu pengen nanya. percaya sains nggak? Saya sih percaya, saya masih percaya. Kenapa saya harus duduk di tengah gitu? Dari tadi mukanya masih bingung ya. Iya, saya Tukeran. Iya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Santai. Tujuan kami sebenarnya kamu nggak perlu bicara, kamu hanya Dipajang perlu doang. di framing, terus dikasih meme Saya gitu. setara brand ini. Biarkan dia melanjutkan Kodondi ya. Jadi masalah sains. Dari kira-kira 6.236 ayat di Quran, kira-kira tuh ada 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Quran. Dari 1.000 ayat itu kira-kira kurang lebih 80% itu sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Iya, oke. Oke. Jadi pada waktu saya mulai mempelajari Islam, ketika saya belajar, oh ternyata di dalam Quran ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang ternyata baru dikonfirmasi baru mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu gitu. Nah di situ gue baru mikir gini, oh berarti Quran ini nggak mungkin karangan manusia. Iya. Oh itu saya baca. Ya. Karena pada saat itu, ketika wahyu itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW nggak pernah punya teleskop, nggak pernah punya peralatan nyelam, nggak pernah punya, belum ada pesawat terbang istilahnya, belum pernah ada peralatan mendaki gunung misalnya. Tapi dari hal-hal seperti itu kok bener gitu secara sains zaman sekarang gitu. Iya. Yang saya anggap logisnya di situ pertama. Iya. Yang kedua, di dalam ajaran Islam juga ajarannya tuh ajaran yang
mungkin kelihatannya Tidak ada keindahan yang dipraktekkan dalam kehidupan. Untuk mendapat ketenangan termasuk di rumah tangga, ternyata kunci pertamanya bukan harta, sholat. Itulah sebabnya, ini rahasia nih, ya, antara kita aja nih. Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya aja dibikin tenang oleh Allah. Beda auranya. Tempat sholat itu apa tadi? Masjid kan? Saya tanya bapak deh pak, masuk masjid mau sholat dengan masuk rumah ketemu istri, tenang mana? Masuk masjid. Masuk masjid itu auranya beda. Gak percaya silakan, begitu di depan mau masuk, enaknya luar biasa, tenang. Sholat 2 rakaat, mojok-mojok, 4 AC, tidur aja. Anda setelah sholat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka kata Allah, ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar berapa keuntungan yang diraih? Di kantor berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal apa bekal zikir yang telah kamu siapkan. Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Bahkan diberikan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu.